Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 425 Penjaga Feng menerima perintah. Mendengar kata-kata ini, dia merasa bingung. Dia melihat Feng Jiu tersenyum dan berbicara kepada Luo Yu di sampingnya. Pada saat berikutnya, sebuah suara yang dipenuhi dengan energi yang dalam datang dari Luo Yu. Semua pengawal Feng menerima perintah. Ketika hal ini diucapkan, orang-orang dari Green Gallop Country menjadi waspada karena mereka mengira mereka akan bertarung. Bahkan para penonton dari jarak 100 meter mengira bahwa pengawal Feng akan bertarung dengan orang-orang dari negeri Green Gallop. Oleh karena itu, bahkan keluarga geng telah membawa banyak anggota keluarga mereka untuk menyaksikan, termasuk patriark keluarga geng. Ayah, jika pengawal Feng bertempur dengan orang-orang dari negeri Green Gallop, apakah kita benar-benar harus membantu? Patriark geng menatap patriark tua geng sambil bertanya kepadanya. Jauh di lubuk hatinya, dia khawatir. Bagaimanapun, kekuatan kultivator inti emas bukanlah hal yang mudah. Itu bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh rakyat mereka. Jika itu bukan sebagai pilihan terakhir, dia tidak ingin membuat musuh seperti itu. Coba kita lihat. Gadis keluarga Feng bilang dia bisa mengatasinya, aku ingin melihat kemampuannya. Kata patriark tua geng sambil melihat pemandangan di depannya. Orang-orang sudah menunggu dan kuda-kuda sudah siap, jika keluarga Feng punya kemampuan, mereka harus menyerang sekarang. Menunggu perintah. Semua pengawal Feng berteriak dan suaranya memekakkan telinga. Mereka berdiri tegak dan masing-masing memegang pedang panjang di satu tangan. Mata mereka berseri-seri dan mereka siap bertempur. Semua mundur 100 meter ke kiri dan kanan. Suara Luo Yu terdengar. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, orang-orang dari Green Gallop Country tercengang sejenak. Bahkan pengawal Feng yang siap bertempur pun tercengang. Namun, pelatihan mereka yang ketat dan keras memastikan bahwa mereka melaksanakan perintah mereka tanpa pertanyaan, dan mereka dengan cepat mundur ratusan meter di setiap sisi. Feng Jiu menatap orang-orang di depan dan menyeringai tipis. Begitu Leng Xuang dan yang lainnya mundur, dia hanya mengucapkan satu kata kepada Luo Yu, lempar. Saat suaranya mulai turun, Luo Yu menyeringai dan menatap para kultivator Golden Core dan orang-orang lainnya. Dia melemparkan tabung bambu di depan mereka. Ketika tabung bambu itu dilempar keluar, para kultivator Golden Core mencibir. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, mereka mendengar ledakan keras di sekeliling mereka, dan sebuah kekuatan dahsyat meledak. Asap mengepul dari ledakan itu dan terdengar seruan serta jeritan dari semua orang. Hei, apa-apaan itu? Ah, kakiku. Hei, sakit, gatal. Dor, 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 dor. Di tengah kekacauan itu, teriakan-teriakan terdengar dari balik asap. Para penonton berdiri dengan mata terbelalak saat menyaksikan tabung-tabung bambu itu meledak dengan keras. Mereka menyaksikan sekelompok orang menjadi bingung karena ledakan itu, dan beberapa penjaga hancur berkeping-keping dan jatuh hanya beberapa meter dari mereka. Feng Qingge. Suara muram yang dipenuhi amarah terdengar. Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua muncul di samping Niteng. Di luar kedua orang itu terlihat kekuatan spiritual yang mengembun menjadi lapisan pelindung, melindungi kedua orang itu dari asap di luar. Apa? Feng Jiu menatap lelaki tua itu dan Niteng, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Kultivator inti emas itu tidak merespons tepat waktu saat itu. Bahkan jika dia bereaksi tepat waktu, itu tidak dapat menandingi kecepatan ledakan bahan peledak, oleh karena itu untuk dapat melindungi Niteng dalam keadaan seperti itu bukanlah hal yang mudah.